أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق Allahul Azim. Ya, terlihat ya. Nah, di pembahasan yang lalu, jadi berkaitan dengan beberapa hal. Yakni diantaranya adalah bahwa orang-orang kafir itu atau orang-orang munafik itu mereka melakukan berbagai macam tipu daya. Ya, karena mereka memang adalah setan-setan atau tentara-tentaranya iblis, gitu ya. Jadi berbagai macam hal mereka lakukan dengan memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan persoalan. Nah, kemudian sampai datanglah pertolongan Allah. Jadi sehingga kemudian ketika terjadi perintah untuk berperang, orang-orang yang sebenarnya mereka ini adalah musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh kaum muslimin, tetapi mereka biasa mencari selamat, baik dengan cara dia melakukan kesepakatan yang tergabung dalam sebuah kota negara, maupun dia memeluk agama tetapi tidak mau melakukan, yang disebut dengan munafik ya. Nah, yang satu kafir tapi dia kafirnya kafir zimmi namanya, kafir yang tidak melakukan upaya-upaya secara terang-terangan memusuhi kaum muslimin sehingga dilindungi harta dan jiwanya. Beda dengan kafir harbi.
kafir yang terang-terangan memusuhi kaum muslimin dan umat Islam secara umum. Maka kalau kafir zimmi ini dihormati, dilindungi keamanan baik jiwanya maupun hartanya, tetapi kafir harbi itu wajib diperangi. Nah, mereka orang-orang inilah yang kemudian ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin, Rasulullah bersama atau berhadapan dengan kaum kafirin, mereka meminta izin untuk mereka berperang. Gitu. Ya, dalam rangka apa? Mereka takut dengan alasan terjerumus ke dalam fitnah. Apa fitnahnya? Ulama menjelaskan di antaranya adalah bahwa mereka itu tidak kuat. Kalau berperang itu biasanya mereka mengumbar syahwatnya ketika melakukan peperangan dan memerangi peperangan itu, sehingga mengumbar syahwat itu berarti kepada wanita. Kami nggak kuat ya Rasulullah, kalau kami nanti berperang kami takutnya menjadi hawa nafsu jahiliyah kami, karena di masa jahiliyah tawanan perang itu boleh diapa-apakan. Nah, itu yang menjadi alasan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, justru mereka itu sesungguhnya sudah terjerumus ke dalam fitnah. Apa fitnahnya? Fitnahnya itu tidak mau berperang. Itu kalimatnya. Maka kata Allah, ancaman bagi orang ini adalah neraka jahanam. Nah, sesungguhnya orang-orang seperti ini, ya, yang tidak mau berperang bahkan meminta izin untuk tidak berperang dengan berbagai macam alasan, sesungguhnya orang ini kalau terjadi berupa kebaikan yang didapatkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, yang mereka lakukan adalah mereka tidak senang. Tetapi jika musibah, kekalahan, ataupun hal-hal yang menyakitkan Rasulullah dan kaum muslimin itu menimpa mereka, maka mereka akan mengucapkan apa yang diucapkannya? Syukurlah kami selamat, tidak seperti kalian. Makanya kami tidak mau berperang. Makanya kami hati-hati tidak mau ikut berperang, karena kami tahu bahwa engkau akan kalah. Gitu. Jadi dihina, dilecehkan, direndahkan. Ya, dengan omongan itu pun mereka lalu berpaling sambil senyum, tertawa. Jadi poinnya, kalau melihat Rasulullah dan kaum muslimin menang, mereka tidak senang. Tapi kalau melihat kaum muslimin kalah, mereka gembira. Itu kalimat prinsipnya. Maka kemudian kata Allah, walaupun kaum muslimin, walaupun Rasulullah kalah, tetapi sesungguhnya itu semua adalah kehendak Allah untuk dijadikan pelajaran. Jadi tidak selamanya Rasulullah dan kaum muslimin saat itu berperang selalu menang. Terkadang kan kalah. Misalnya dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud itu kalah, walaupun awalnya menang. Jadi ketika serangan pertama kaum muslimin menang, tetapi kemudian melihat orang-orang kafir itu kalah, lari terbirit-birit dan meninggalkan harta bendanya, kudanya, senjata-senjatanya. Kan kalau orang namanya kabur kan meninggalkan perbekalannya kan. Itu yang disebut dengan ghanimah. Nah, maka kemudian pasukan yang ada di bukit yang seharusnya tidak turun ke bawah itu tertarik dengan ghanimah, sehingga mereka meninggalkan pos-posnya. Nah, Rasulullah berteriak-teriak, jangan tinggalkan pos, jangan tinggalkan pos, tapi mereka tidak mendengarkan. Jadi karakter jahiliyahnya muncul lagi, sehingga mereka turun ke bawah. Ketika mereka asik sedang memunguti ghanimahnya, datang pasukan dari kaum kafir yang lain yang menyergap secara tiba-tiba terhadap pasukan itu, sehingga banyak yang meninggal. Gitu. Maka kemudian kalahlah saat itu kaum muslimin dalam perang Uhud. Nah, kekalahan itu hakikatnya kehendak Allah, dan kekalahan itu hakikatnya dijadikan pelajaran. Apa pelajarannya? Agar selalu patuh dan taat terhadap perintah pimpinan atau perintah komando dari Allah dan Rasulullah. Itu pelajarannya. Jadi ada syariat, hakikat tetap Allah yang menetapkannya,
tetapi ada syariat yang kita lakukan, ada upaya dan usaha. Jadi Rasulullah itu bukan tanpa usaha dan upaya, bukan hanya minta sama Allah hancurkan kaum muslimin, tapi diem, enggak. Ketika kaum kafirin, hancurkan kaum musyrikin atau kafirin, ketika kaum kafirin dan musyrikin itu memerangi Rasulullah, maka Rasulullah melawan dengan strategi-strateginya. Gitu. Nah, setelah berupaya menyusun siasat dan strategi, baru mohon pertolongan sama Allah. Bahkan di dalam perang Badar misalnya, Rasulullah dan kaum muslim menang. Apa yang membuat menangnya Rasulullah? Dibangkitkan motivasi oleh Allah, bahwa Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya, ya, dengan berbagai macam ayat kan. Ada yang menurunkan seandainya mereka sekalian 100 maka akan membantu dengan 1000 dan sebagainya. Dijelaskan dalam beberapa surat dan ayat gitu kan, tentang hal itu, tentang pertolongan Allah. Di dalam surat Al-Anfal, surat sebelumnya kan, Allah menjelaskan tentang pertolongan Allah dengan malaikat yang memakai tanda, malaikat yang turun secara terus menerus, ya kan, dan malaikat yang tidak terlihat gitu, yang Allah turunkan membantu Rasulullah dan kaum muslimin. Itu namanya hakikat. Tapi syariat itu dilakukan Rasulullah. Upayanya dibangkitkan motivasi, jangan ditakut-takuti. Nah, yang dilakukan oleh kaum munafik dan kaum kafir itu menakut-nakuti. Kalian cuma 300 ribuan, udahlah, nggak bakal menang kalian. Nah, itu yang dilakukan orang kafir dan kaum munafik. Iya, ngapain udah jadi. Nah, sehingga kemudian ketika itu terjadi beberapa pengkhianatan oleh kaum Yahudi Madinah tentunya. Jadi seharusnya pasukan kaum muslimin itu jumlahnya cukup banyak, maksudnya pasukan yang di Madinah itu, karena Yahudi berkhianat maka menjadi sedikit. Artinya pasukan Rasulullah itu ada sampai 500-an, tetapi kurang lebih 150 Yahudi berpaling, sehingga kemudian Yahudi itu nanti dihukum oleh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah menang dalam perang Badar, Yahudi itu diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Nah, kita pun begitu tuh di dalam berbangsa bernegara ini, kalau ada yang berkhianat, usir, hukum. Itu jangan diampuni. Karena Rasulullah pun sama, mengusir Yahudi di Madinah saat itu karena berkhianat. Berkhianat 2 kali dalam perang Uhud, perang Badar, khianat. Jadi mereka, iya kami akan berperang. Ketika sudah berangkat pasukan, mereka nggak jadi berangkat. Itu malah mereka bergabung dengan pasukan musuh, menjadi musuh dalam selimut. Nah itu. Jadi Yahudi itu memang begitu dulu. Dari zaman Rasulullah masih ada pun begitu, apalagi zaman sebelum-sebelumnya, kita nggak usah ngomong tentang itu. Jadi kenapa sekarang begitu Allah menegaskan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho? Memang kenyataan. Mau apapun Yahudi itu tetap menginginkan umat Islam ini hancur. Kemudian ayat sebelumnya menjelaskan bahwa tidak akan menimpa sesuatu kecuali semua dikehendaki oleh Allah. Kemenangan, kekalahan itu semua kehendak Allah. Jadi kemudian dilanjutkan, tetapi kaum muslimin dalam menghadapi peperangan itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Jadi kalau kaum muslimin nggak usah sedih ketika berperang menghadapi musuhnya di medan perang. Misalnya banyak yang berguguran, tetapi kaum muslim itu punya 2 harapan, 2 kebaikan. Apa kebaikan? Kalau berperang dia meninggal maka syahid. Kalau dia berperang menang maka mulia, pahala besar. Orang yang hidup apakah pahalanya besar? Kalau usah berjihad, besar. Tetap surga sama jaminan. Bahkan pahalanya mungkin ya lebih besar daripada orang yang meninggal dalam syahid. Gitu kan. Karena orang yang hidup itu masih bisa menabung pahala-pahala. Tetapi orang yang mati syahid masuk surga, iya. Tetapi surganya berdasarkan kapasitasnya masing-masing. Jadi saya kemarin berbicara tentang surga itu dianalogikan atau diibaratkan bagaikan fasilitas rumah yang berbeda-beda. Ada rumah sederhana, ada rumah yang sedang, ada rumah yang mewah, ada yang rumah yang megah, macam-macam tuh kan. Nah, tipe-tipenya
berdasar klasifikasinya. Surga juga begitu. Surga itu dibeli, bahasa kasarnya gitu. Surga itu didapatkan oleh manusia berdasarkan tingkat amalnya. Iya, kalau masuk surga, iya masuk surga. Umat Islam itu masuk surga. Orang yang hatinya ada iman sekecil apapun pasti masuk surga. Tetapi proses, ada yang harus dibersihkan dulu. Karena surga itu tidak boleh masuk kecuali yang bersih. Jadi kalau bahasanya begini, kalau emas baru dikatakan emas kalau unsur-unsur lainnya sudah dibersihkan, ya kan? Emas itu akan berharga ketika sudah menjadi emas. Tetapi sesuatu benda tambang, apapun logam apapun, itu kalau ingin menjadi emas harus dibakar dulu, ya kan? Sampai ke titik murni mendapatkan emas. Coba lihat, padahal pernah lihat nggak proses bagaimana bisa mencari emas murni atau membakar emas murni? Itu kan dibakar dulu dengan titik yang tinggi sekali, kemudian emasnya misah tuh. Yang bukan emas dia ke atas. Nanti emasnya mulai misah tuh, bisa jadi butiran-butiran, kemudian mengumpul-ngumpul, kelihatan titik emasnya. Tapi dibakar dulu. Nah, surga itu sama. Surga itu hanya bisa dimasukkan oleh orang-orang yang bersih. Kalau orang yang kotor sekecil apapun tidak bisa masuk ke dalam surga. Karena ada titik bersih itulah yang harus dimiliki. Sehingga orang Islam pasti masuk surga. Tetapi orang Islam itu ketika meninggal, dia meninggalkan dosa-dosanya. Maka dosa-dosa itu harus dibersihkan. Karena itu bukan karena itu yang akan menghalangi dia bisa masuk surga. Makanya umat Islam juga ada yang masuk neraka. Agamanya Islam, kok masuk neraka? Ya dia dibersihkan. Tetapi ada orang yang memang dikhususkan Allah karena sudah bersih masuk surga. Di antaranya orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid ini langsung dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam surga itu ada fasilitas yang didapatkan berbeda masing-masing. Di dalam surah Al-A'raf kan ada yang tinggi derajatnya kan. Surga yang ditinggikan, surga yang memiliki fasilitas lebih hebat dibandingkan orang-orang yang di bawah. Ya kan? Ada yang paling rendah di neraka. Jadi kalau diibaratkan dalam gambaran surat Al-A'raf misalnya, jadi ibarat neraka dijual. Jadi ada jurang nih, ini istilah bahasa jurang yang penuh api yang di sini dibakar, di sini di atasnya kemudian nyambung ke dalam surga. Ada surga di atasnya. Itu kalimat. Tetapi ada dan ini penghalang antara surga dan neraka itu. Tetapi di surga itu macam-macam ada tingkatan. Sampai ada tempat yang tertinggi yang dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki kemuliaan, seperti para nabi, para syahada, para orang yang saleh, yang dipimpin dikomandi oleh para nabi Muhammad SAW sebagai penghulu para nabi. Nah itu namanya. Nah surga itu kemudian dimasukkan atau dimasuki oleh orang-orang Islam. Jadi ketika seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang itu sudah memegang kunci surga. Dia sudah bisa masuk ke surga. Maka disebutnya dia memegang kunci surga. Karena kunci surga itu walaupun dia sudah pegang, kalau dia yang masih kotor nggak bisa masuk. Karena kunci itu baru bisa difungsikan ketika dipegang oleh orang yang bersih. Gitu kalimatnya. Jadi kalau pandangan ditanya orang Islam pasti masuk surga, pasti. Tetapi orang masuk surga itu harus dibersihkan dulu. Makanya umat Islam itu ada yang masuk neraka dulu. Tetapi perbedaan dengan orang kafir dan munafik, kalau orang Islam tidak abadi di neraka, dia hanya dicuci doang. Jadi ibarat adalah beli baju putih bersih, gitu kan, baru baju bersebaran pakai kemana. Orang pakai
pakaian itu kan tergantung semau-maunya dia. Kalau pakaiannya cuma dipakai ke masjid, ya nggak bakal kotor-kotor amat kan, gitu kan. Tapi kalau pakaian itu dibawa ke kebon, dibawa ke empang, dibawa mancing gitu kan, atau apalagi dibawa menjaring di solokan, kotor kan. Maka cara nyucinya beda-beda kan. Sama nggak nyucinya? Kalau padaran yang ke masjid doang, yang paling direndam sebentar, kocok-kocok bersih, ya kan? Ya, gitu kan? Kalau ada pakaian putih, misalnya, cuma ke masjid doang atau cuma hanya dipakai hal-hal yang bersih, maka cukup dimasukkan ke deterjen, kocok-kocok, nggak perlu disikat kan? Ya, kan nggak perlu disikat kan? Paling dia tuh digini-gini dikit udah luntur tuh kotorannya. Maka kemudian baru dibersihkan di dalam air, maka kemudian baru kita jemur. Nah itu loh ibaratnya orang yang masuk neraka. Kalau orang Islam yang kehidupan sehari-harinya dia ibadah, dia berkaitan dengan hal-hal yang bersih, maka seperti pakaiannya putih bersih itu yang dipakai ke masjid, yang ada hanya paling yang dosa-dosa kecil saja, bau-bau keringat doang. Jadi kalau kita dibilang makhluk yang suci tanpa berdosa, bohong. Karena kiai sekalipun, ulama sekalipun, bahkan nabi sekalipun itu punya dosa, punya kesalahan. Tetapi kalau nabi kan dimaksud, udah diampuni, sebelum beliau melakukan pun sudah Allah ampuni. Kalau kita kan enggak. Kalau kita kan nggak ada jaminan diampuni dosa seperti Rasulullah kan. Nah, kaum muslimin, orang Islam yang kesehariannya beribadah dengan upaya semaksimal mungkin, tapi kadang-kadang ada aja dosanya. Dosa disengaja, tidak disengaja. Dosa kecil misalnya, nggak sadar mata kita, telinga kita, hati kita, kan ada aja kan. Muncul perasaan dengki, nggak suka, nggak senang. Itu yang disebut dengan dosa kecil. Nah dosa kecil itu ibarat keringat yang orang pakai pakaian putih bersih, dia hanya ada keringat yang perlu dikocok-kocok sebentar. Begitu. Nah orang yang kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian ada saja dosa, maka butuh syafaat ummah, syafaat agung dari Rasulullah. Nah itulah yang membuat orang itu tidak perlu masuk neraka, karena sudah dapat syafaat dari Rasulullah. Itu kalimatnya. Jadi orang yang ahli ibadah, yang beribadah terus, apakah dia tidak berdosa? Belum tentu. Karena manusia, kadang amalnya bagus tapi hatinya, ya kan gitu kan? Orang sholat kadang juga ada aja. Kadang antara ustadz ribut, antara kiai berantem, ya kan? Kadang-kadang kan emosi-emosian, karena manusia begitu. Orang dulunya soleh tapi kok pada julid gitu kan. Kita tahu dia orang baik tapi ada aja dulunya saing-saing. Itulah setan. Setan yang masuk, iblis dengan diamnya sengaja menggoda. Kalau amal lahiriahnya bagus, amal batinnya yang dirusak. Orang misalnya sedekah bagus, cakep, kelihatan ikhlas, tetapi kemudian dirusak oleh setan dengan riya. Itu kan. Nah baru masuk kita dilanjutkan di ayat yang ke-55-nya. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah harta dan anak-anak mereka membuat takut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, karena Allah Maha Rahman, maka Allah berikan hak-haknya seluruh makhluk. Orang kafir diberikan dunia karena dia menginginkan dunia. Maka dalam kehidupan ini, keumumannya, kecenderungannya orang kafir itu sukses-sukses, hartanya banyak, anaknya banyak, biasa. Coba aja orang kafir, orang-orang kaya ini banyak orang kafir. Ya, orang kafir itu kaya-kaya mereka, yang punya apa. Maka jangan membuat kita kaget, karena Allah mengatakan jangan harta mereka dan anak-anak mereka membuat kamu kagum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha.
Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka bil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Nah itu. Jadi orang-orang kafir ini khususnya di masa Rasulullah itu orang kaya-kaya. Kayak Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Kaya-kaya, anaknya banyak. Pokoknya mereka dipandang sebagai tokoh karena dia punya harta. Ya kayak sekarang aja di politik ini. Perusahaan banyak diangkat jadi kepala partai. Diangkat jadi anggota dewan. Enak banget, udah kaya semakin kaya kan. Kalau sekarang kan begitu, yang kaya semakin kaya. Yang jadi anggota partai, yang jadi anggota dewan kan orang-orang yang berduit. Kalau nggak berduit nggak bakal bisa. Karena mencalonkan aja pakai duit. Kalau kayak saya mencalonkan nggak bakal bisa karena nggak ada duit. Karena mencalonkan harus ada duit. Ini kayak yang di spanduk gitu, pinggir jalan pakai duit itu. Ngedaftarnya pakai duit, bikin spanduknya pakai duit. Ya, maka kalau orang sudah pakai duit pasti nyari duit. Nah itu logika sederhananya. Iya, beda kayak dulu. Kalau zaman dulu mah orang jadi anggota dewan nggak perlu pakai duit. Jadi misalnya tergabung dalam partai itu memilih yang jadi anggota dewan itu adalah orang-orang pengurusnya. Kalau sekarang kan ditawarkan, bahkan bisa dilelang anggota dewan A, B, C. Misalnya ada orang kaya, udah Pak, jadi anggota dewan dari kami aja. Orang yang baru masuk udah jadi anggota dewan. Kan banyak orang terjadi, orang pindah partai kemudian jadi dewan. Contohnya saja misalnya yang nyata anaknya Pak Jokowi, ya kan? Anaknya Pak Jokowi, baik Gibran maupun siapa Kaisang. Kaisang tadinya bukan siapa-siapa, kemudian ditarik oleh PSI jadi pimpinan. Ya enak banget tuh. Baru masuk udah jadi pimpinan. Kenapa? Karena dia anak presiden, karena orang yang berduit dianggapnya, sehingga bisa seenak-enaknya saja gitu. Nah ini nggak bagus dalam kehidupan masyarakat. Karena apa? Karena orang cenderung materialistis. Yang dipandang adalah materi. Ini yang bahaya. Nah ini yang sekarang kenapa masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, negara kita abu-abu. Karena semua diukur dengan materi. Kalau ukur materi udah kacau. Beda dengan dulu. Kalau dulu itu diukur dengan kemampuan. Jadi kalau mau anggota dewan itu memang orang pintar. Memang dia sudah loyal di situ. Misalnya dari partai P3, PKB. Yang diangkat anggota untuk legislatif atau DPR, baik DPR RI, DPRD maupun DPD, itu adalah orang yang memang sudah lama di organisasi. Yang diangkat itu pemimpinnya, ketuanya, wakil ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, pengurusnya. Sehingga pengurus ini mewakili daripada organisasi ini. Nah kalau sekarang pengurusnya nggak dicalonkan, ngambil artis disuruh masuk partai, udah kamu di partai saya saja, ntar kamu langsung kita calonkan jadi anggota dewan. Baru masuk baru dicalon jadi anggota dewan, kan lucu, ngerti aja kagak tentang partainya ya kan? Orang tak ngerti apa-apa tentang partainya tiba-tiba harus mewakili partai, kan aneh. Contoh gini aja, misalnya kita nih di sini sudah ngaji lama, tiba-tiba ada orang baru. Terus kita ditunjuk, kamu jadi wakil kita ya, nanti di sono wakilkan kita. Gimana mau mewakili, ngerti aja kagak tentang kita gitu kan. Kan yang mewakili adalah orang yang paham tentang kita, kan gitu. Contoh padahal mau mewakilkan sesuatu, apa sembarang orang? Nah, enggak dong. Padahal misalnya mau mewakilkan menyimpan harta atau mewakilkan sesuatu wasiat, kan diwakilkan kepada orang yang kita percaya. Nah itu kalau sekarang aneh, anggota dewan yang dia baru di partai itu, di organisasi itu, kan
udah salah, awalnya salah. Beda dengan sistem dulu. Kalau dulu mah ya memang orang partai, memang orang yang sudah lama di partai, memang pengurus partai, sehingga dia bisa mewakili masyarakat yang jadi anggota partai itu. Kalau sekarang kan aneh, benar? Nah itu yang terjadi di masyarakat sekarang. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kau kagum dengan harta dan anak-anak yang mereka miliki yang banyak itu, karena sesungguhnya Allah ingin mengajab orang itu dengan harta dan anak yang banyak itu, dan Allah nanti akan mematikan orang itu dalam keadaan kafir. Kemudian ayat 56-nya, wa yahlifuna billahi innahum laminkum, dan mereka orang-orang yang berselisih dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Namun mereka bukanlah dari golongan kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepada. Nah ini orang munafik. Allah sebutkan. Jadi orang munafik di Madinah itu, ingat orang munafik itu yang pura-pura Islam, yang agamanya Islam maksudnya. Dia agamanya Islam, KTP-nya Islam, aku bersahadat. Nah tetapi kemudian nggak mau melaksanakan aturan-aturan Islam. Kita sebut munafik dia. Maka orang munafik ini yang mereka inginkan adalah sesungguhnya orang munafik ini bukan golongan orang mukmin. Jadi orang munafik itu bukan orang yang beriman. Jadi Allah menegaskan begitu. Kalau seandainya mereka bersumpah, kami orang Islam, iya kamu orang Islam, tetapi kamu bukan orang yang beriman. Gak mungkin orang beriman gak sholat, kan gitu. Gak mungkin orang yang beriman tidak berjihad, kan begitu. Kalau orang yang beriman pasti sholat, pasti zakat, pasti puasa. Makanya kalau ada orang yang gak puasa, agamanya Islam, kamu kok agamanya apa? Islam. Puasa enggak? Enggak puasa. Berarti kamu bukan golongan kita. Karena golongan kita ada golongan yang mukmin. Engkau muslim ya, tapi kamu bukan mukmin. Itu kalimat. Maka orang yang mukmin ini, yang munafik ini kata Allah bukan golongan kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersumpah, kami ini adalah orang-orang yang termasuk golongan kalian. Kami itu orang Islam. Gitu kalian. Kalau begitu, saya juga orang Islam. Tapi kok kelakuan kamu bukannya belain agama Islam ini kan? Banyak tuh yang anggota dewan begini-begini, saya orang Islam, iya, tapi kenapa kamu belain orang kafir? Kenapa kamu belain Israel? Kan ada tuh orang Islam yang ngaku agama Islam belain Israel. Ya kan? Orang Islam kok belain Israel? Munafik loh, gitu kalimatnya. Orang Islam itu kan mungkin begitu. Islam yang benar atau orang Islam yang mukmin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian law yajiduna maljan aw magharatin aw mudkhalan lawallaw ilayhi wa yajma'un. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya. Jadi mereka itu pura-pura jadi Islam karena takut. Udahlah Islam atau siacat licik gitu. Jadi kan dari zaman Rasulullah itu kalau ada ketika peperangan itu, kalau kamu nggak mukmin, kalau kamu nggak memeluk Islam, maka kamu jadi budak saya, kan gitu tuh, jadi tawanan saya, harta dan apa yang kamu miliki menjadi rampasan saya. So kamu milih jadi Muslim atau kamu dengan tetap kekafirannya. Ya karena takut mereka kepada Rasulullah, sudah saya ucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam rangka tameng untuk menyelamatkan harta dan apa yang dimilikinya. Jadi mereka memeluk Islamnya tameng doang, atau hanya sedang menyelamatkan diri. Nah ini orang munafik ini. Ya hati-hati dengan orang munafik. Kemudian wa minhum may yalmizuka bis shadaqah. Dan di antara mereka ada yang mencela tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Jadi orang munafik begitu. Nah, contohnya aja kan kadang-kadang saya kok kebagian zakat sih, kan sama-sama gitu kan. Kadang-kadang ada ucapan-ucapan begitu kan. Jadi orang munafik itu. Hati-hati dalam pembagian zakat kan, kok sih itu dikasih, kita nggak dikasih. Ya.
Nah Rasulullah SAW ketika membagikan sedekah zakat, maka tidak selalu harus merata, karena sedekah itu ada bagian-bagiannya atau asnaf-asnafnya. Ada hak-hak yang sedekah itu harus diberikan kepada orang-orang yang ditetapkan. Tidak semuanya mendapatkan sedekah. Masa orang kaya disedekahi, hartanya banyak masih mau menerima sedekah? Kalimatnya begini, kasar negara, negara. Harta udah banyak masih aja menerima BLT. Hasil hartanya masih banyak masih saja menerima bantuan sosial. Misalnya bantuan bencana kayak gitu. Lu yang banyak harta ngapain juga terima begitu? Nah kalau orang kaya raya, orang memiliki kemampuan masih ngarepin yang begituan, masih mengharapin bantuan dari baik itu zakat maupun sejenisnya, makanya orang munafik. Harusnya dia yang mengeluarkan, bukan meminta. Nah orang munafik itu gitu, zaman Rasulullah. Jadi mereka itu mencela Rasulullah. Rasul, kau nggak adil, tapi kau nggak dapat bagian dia kan nggak mikir kalau dia kaya gitu. Maka kemudian kalau mereka diberi, mereka senang. Tapi kalau nggak diberi, mereka marah. Dan orang munafik begitu kan. Kemudian walau anna maradu ma atahumullahu wa rasul, maka kemudian Allah menegaskan, dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka Allah dan Rasulnya, dan berkata cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, sungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Jadi seharusnya itu mereka nggak mengucapkan begitu, tapi kami ridho ya Allah, walaupun kami tidak mendapatkan bagian, tapi kami ridho ya Allah, karena kami sangat mencintaimu ya Rasulullah, sama kami mencintai Allah dengan perantara kami mencintai. Nah ucapan itu harus yang dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman. Tapi karena mereka munafik, ya ucapannya beda. Ini ilmu untuk kita. Kalau kita menilai orang begitu tuh. Jadi kalau menilai orang ya udah langsung munafik jadi orang, hati-hati. Jadi kita kalau melihat orang tuh dari sisi dia bener kan ya orang. Jadi padahal kalau bergaul, berteman, atau padahal ingin menetapkan pilihan, dilihat, diteliti. Ada nggak indikasi tentang kemunafikan itu? Siapa di antaranya? Itu tadi orang yang kaya raya masih mengharapkan bantuan-bantuan yang tidak seharusnya diberikan kepada tidak dapat. Nah itu yang terjadi kan gitu kan? Ya kan masyarakat kita kan. Nah itu ada kemunafikan yang timbul apa kewuluan dari kemudian. Iya kan seharusnya kalau zakat itu kan memang sudah ada ketetapannya. Tetapi kalau bantuan dari pemerintah itu memang harusnya merata. Jadi jangan pandang bulu juga pemerintah. Begini harusnya, kalau misalnya masyarakat kita ada 270 juta jiwa, ya, maka atau berapa kakak gitu, umpamanya ada kurang lebih ada setengah dari itulah kakak, umpamanya kakak itu ada 150 juta kakak, maka yang harus mendapatkan bantuan sosial itu 150 juta, semuanya mendapatkan. Adapun nanti setelah diterima oleh orang atau kepala keluarga itu, apakah mau diberikan kepada siapapun terserah mereka. Jadi pemerintah itu harus adil, negara itu harus adil. Jadi negara itu nggak boleh hanya sekedar memilah sekelompok orang, kayak misalnya jam sospek atau kartu prakerja, ya kan, atau jaringan sosial itu, JKS, itu nggak boleh hanya sekelompok. Jadi pemerintah itu harus semuanya. Nggak peduli dia kaya, nggak peduli dia siapa, yang penting masyarakat Indonesia dia mendapatkan hak yang sama. Maka saya kadang-kadang kayak bantuan sosial gitu, yang turun ke RT dari kelurahan, hanya diberikan kepada kelompok orang yang si pulan, sedangkan si pulan nggak dikasih dengan alasan tidak ada datanya, kan gitu kan alasannya, karena dia ngontrak, yang itu kan nggak ada kakak di sini, alasannya gitu kan, nggak boleh begitu. Kalau bantuan itu seluruh masyarakat, mau yang kontrak, mau yang tetap, RT-nya yang berfungsi di situ. Jadi ketika ditanya berapa orang, kan ada data. Pak RT itu kan mendata yang kontrak, yang memang masyarakat asli situ, kan didata tuh. Ada berapa saya punya warga, dilihat kan kakaknya tuh. Maka yang jadi rujukan, ada warga kontrak juga kakaknya diminta sama Pak RT kan.
Jadi Pak RT fungsinya datang. Ada orang yang ngomong Assalamualaikum, Pak saya RT, saya minta data. Kakak diminta kan, kakaknya, KTP-nya ya kan. Nah itu fungsinya ketika ada hal-hal yang sifatnya bantuan dari pemerintah, maka dia dapat. Walaupun bukan orang situ, walaupun KTP-nya tinggal di mana, misalnya tinggalnya di Bengkulu, tapi ngontrak di sini, jangan lagi dihitung di Bengkulunya, tapi itu berdasarkan kakak yang ada di sini. Itulah yang disebut keadilan. Jadi jangan cuma orang dapat prakerja hanya 5 juta orang, masyarakat Indonesia 5 juta, masyarakat Indonesia itu 270 juta jiwa. Kasihan yang lain-lainnya, bagian iri dong. Gitu. Itu yang dimaksud. Kemudian lanjutkan. Innamas shadaqatu, sesungguhnya yang berhak menerima sedekah itu atau menerima zakat itu atau menerima infak itu al-fuqara, orang fakir, orang miskin, kemudian anil zakat, kemudian orang yang mu'allaf, kemudian orang yang berhutang, kemudian orang yang di jalan Allah, dan orang-orang yang melakukan perjalanan. Jadi ada 7 asnaf. Jadi zakat itu diberikan kepada 7 asnaf, 7 pada 8. Coba, orang fakir, orang miskin, amil, mu'allaf, yang berhutang, hamba sahaya, orang itu. Hamba saya sih nggak mungkin ya. Kalau hamba saya itu sekarang dikategorikan mungkin ya para pembantu lah. Kalau hamba saya itu orang-orang yang ya buru-buru lah, buru-buru kasar mungkin ya. Karena kalau hamba saya kan nggak mungkin lagi kan. Jadi kalau wafir riqab itu apa, orang yang memang ar-riqab itu dalam kondisi dia terikat, terbelenggu oleh sesuatu. Maka kalau saya sekarang kalau misalnya budak, hamba saya bukan hamba saya, para buru-buru kulit kasar gitu ya, mereka itu buru. Maka zakat itu diberikan kepada 8 asnaf. Utama pertama orang fakir, kedua orang miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Apa bedanya? Ya, miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Fakir itu ya nggak punya penghasilan sama sekali ya. Kalau miskin Masih ada tapi ya sedikit. ya hampir benar. Jadi kalau orang fakir, bahasa simpelnya orang yang memang tidak memiliki apa-apa. Untuk makan sekarang aja nggak ada. Jangankan untuk makan untuk nanti, untuk sekarang aja nggak ada. Gitu orang fakir. Orang miskin dia punya pekerjaan, tetapi pekerjaannya cukup untuk makan saja. Dalam simpelnya begitu, tidak ada untuk nyimpen. Jadi bahasanya ada makanan sekarang, tidak ada untuk esok. Nah kalau orang fakir tidak ada makanan sekarang, apalagi untuk esok. Nah untuk bedanya begitu tuh. Tapi kita kadang-kadang menggabungkan fakir miskin gitu kan ya. Karena kadang orang fakir itu sekarang susah juga ya orang fakir. Banyak orang miskin mungkin ada makanan hari ini, tapi untuk nanti si sore belum tentu ada. Itu orang miskin. Ya, dia bekerja, iya bekerja, tetapi pekerjaannya hanya mencukupi untuk makannya sekarang. Itu bedanya ya. Kalau di dalam padanan ditanya apa bedanya fakir miskin? Orang fakir gak ada makanan untuk sekarang, apalagi untuk nanti. Kalau orang miskin ada makanan untuk sekarang saja, tetapi nanti nggak ada. Itu orang miskin. Biar simpel dalam pemahaman tentang fakir miskin. Kemudian amil zakat itu dapat bagian. Kemudian yang berikutnya adalah mu'allaf. Mu'allaf ini orang-orang yang bukan baru masuk Islam sebenarnya. Orang yang mu'allaf itu orang yang dia dilemahkan hatinya atau orang yang dilunakkan hatinya. Ini mu'allaf itu sebenarnya bukan orang yang baru masuk Islam. Karena kalau orang sudah masuk Islam disebutnya bukan mu'allaf, orang Islam. Orang mu'allaf itu sebenarnya orang yang belum masuk Islam, tetapi dia sudah mulai suka dengan Islam. Sebenarnya gitu tuh, ya. Jadi zaman Rasulullah itu bukan orang yang baru masuk Islam kemudian disebut mu'allaf. Kalau orang sudah masuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia orang Islam. Kalau dia kaya dibantu, kalau tidak kaya dia jatuhnya adalah orang yang makin miskin gitu kan. Maka mu'allaf ini para ulama kemudian berbeda pemahaman. Ada yang dikatakan mu'allaf itu orang yang sedang dirayu atau dilunakkan hati untuk memeluk Islam. Supaya dia mau Islam. Misalnya siapa? Bisa jadi orang Kristen,
orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha, kita kasih, kita berikan mereka bantuan. Ya, ini bantuan untuk Anda, tapi tentunya dengan dilihat dari situasi dan kondisi. Ya, makanya kemudian untuk konteks sekarang itu lebih cenderung orang yang baru memeluk Islam. Artinya orang yang memang kan orang ini kan lari dari agamanya, memeluk agama Islam itu kan pasti diusir, ya kan? Kayak misalnya orang pada simpel mu'alaf lah. Kalau kita ini sekarang disebutnya mu'alaf. Orang yang baru memeluk Islam itu disebut mu'alaf. Padahal mu'alaf itu adalah orang yang sedang dijinakkan hati untuk memeluk agama Islam, bukan orang yang sudah memeluk agama Islam. Jadi ada orang yang dia sudah ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian belum masuk ke dalam gerbang hidayah itu. Nah, ulama sekarang lebih kecenderungan kita susah, khawatirnya mendapatkan penolakan, maka kemudian dalam konteks kekinian, mu'alaf itu adalah orang yang baru memeluk agama Islam, disebabkan karena dia mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya atau tidak selayaknya dari orang-orang terdahulu, artinya dari keluarganya. Kan kebanyakan begitu. Misalnya agamanya A, agama Protestan A, biasanya orang-orang yang Hindu, Buddha, agama Konghucu, misalnya banyak orang mati yang orang Cina ya, misalnya dia mendapatkan hidayah, tapi kemudian mendapatkan penolakan dari keluarga, diusir dari rumahnya, nggak mendapatkan warisan, kan gitu kan? Nah, ini orang yang dilindungi oleh kita umat Islam dengan zakat itu. Maka yang berhak untuk mendapatkan infak, sedekah, zakat terutama adalah orang ini, orang mu'alaf disebutnya. Tapi kalau secara umum sedang mu'alaf itu orang yang belum masuk Islam, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau orang sudah masuk Islam ya bukan mu'alaf lagi, muslim. Itu kan gitu kan? Tapi karena sekarang kan konteksnya sebenarnya zakat itu sebenarnya harus diberikan juga kepada orang-orang yang memang dalam kondisi susah, tetapi dia pengen. Maka umat Islam itu berbuat baik untuk pada siapapun. Gitu. Jadi kalau kita punya kelebihan, ada orang lain bantu. Misalnya umpamanya masyarakat kayak di pegunungan gitu kan, kayak di kampung-kampung kan banyak orang-orang yang susah tuh. Misalnya di Baduy atau di suku Dayak, itu kan masih primitif agamanya, masih agama-agama kepercayaan. Nah, itu bisa dilakukan, memberikan sumbangan bantuan kepada mereka yang kekurangan. Tapi jatuhnya ya kepada fakir miskin, siapapun itu, maka kita beri bantuan. Nah, mudah-mudahan ketika kita berikan bantuan kepada fakir miskin yang tidak seagama dengan kita, itu menjadi asbab dia masuk Islam. Itu maksudnya begitu ya. Jadi zakat itu ada 8 asbab: fakir, miskin, amil, mu'allaf, kemudian hamba sahaya. Hamba sahaya itu berarti orang-orang yang dalam buruh lah, pembantu sebenarnya, pembantu aja lah ya sebenarnya. Kalau hamba sahaya kan tidak ada sekarang, para pembantu rumah tangga. Ya, itu klasifikasinya begitu. Jadi kalau atau nggak kuli, gosok, cuci, gosok gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah orang yang berhutang. Maka orang yang berhutang itu harus bisa datang kepada amil zakat. Saya punya hutang belum terbayar. Di sini kan ada hak saya. Harusnya begitu. Bahkan seharusnya amil zakat itu mendata siapa di antara kalian punya hutang. Maka zakat ini diberikan kepada mereka. Karena ini sudah jelas. Fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, hamba sahaya, atau buruh-buruh, atau boleh dikatakan para pembantu. Kemudian orang yang berhutang. Baru kemudian di jalan Allah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Fisabilillah itu artinya orang yang berjihad, baik dengan berjihad berperang maupun jihad dengan melakukan sebuah dia sekolah, belajar dan sebagainya, jihad. Kan dia dimaksud di sini kesungguh-sungguhan, apa itu berperang maupun orang yang melakukan menempuh ilmu juga jihad. Maka kemudian zakat diberikan kepada umpamanya sekarang Palestina membutuhkan, kita berikan dari
dari zakat kita. Atau orang yang sedang melakukan studi belajar, dia tidak mampu, punya potensi, kita berikan bantuan dana. Dan yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian terakhir, wa minhumul ladzina yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Dan di antara mereka orang munafik ada orang-orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah dia mempercayai semua yang baik bagi kamu, dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat ajab yang pedih. Jadi apa yang kalimat yang dikeluarkan? Jadi huwa udhun itu kalimatnya Muhammad itu cuman dia itu hanya ngikuti pendengarannya saja, mendengarkan saja. Jadi menghina bahasanya merendahkan, menganggap wahyu yang diterima oleh Rasulullah, menganggap Al-Quran itu adalah berita-berita yang didapatkan dari orang-orang terdahulu. Maka kalimatnya huwa udhun. Jadi Muhammad itu mempercayai semua yang didengarnya. Jadi seolah-olah apa yang diterima oleh Nabi itu bukan wahyu. Jadi seolah-olah yang didengarnya itu bukan kebenaran. Jadi ketika masalah pembagian zakat asnaf tadi, yang mendapatkan 8 asnaf tadi tentang zakat, maka orang-orang munafik ini mengatakan, Nabi mas mau-maunya, Muhammad itu cuma mendengarkan apa yang didengarnya aja, ya belum tentu benar gitu kalimatnya. Jadi menyakiti hati Nabi. Padahal penetapan tentang zakat itu diberikan kepada 8 asnaf itu diberikan atas perintah Allah, dan mereka menganggap bahwa Nabi itu tidak adil dengan mengucapkan huwa udhun. Dia itu selalu mempercayai apa yang didengarnya saja, nggak pernah mendengarkan kami, gitu. Nggak pernah melihat kami ini yang juga sama berhak untuk zakat, gitu kata orang munafik. Padahal dia kaya kan nggak mendapatkan zakat. Gitu. Nah itu, jadi kesimpulannya pertama adalah kita jangan kaget dengan orang-orang kafir yang kaya, orang-orang munafik yang kaya. Itu kekayaan maupun harta yang banyak maupun anak-anak yang banyak itu menjadi azab bagi mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa zakat itu dikeluarkan dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Orang yang mampu tidak boleh menerima zakat. Ya, tapi dia harus berzakat. Zakat itu kan ada zakat mal, ya kan? Ada zakat harta, ada zakat diri, zakat fitrah. Nah, zakat mal itu hitungannya ada yang nisab, ada yang haul. Nisab itu berdasarkan takaran atau timbangan. Misalnya beras sudah mencapai berapa kintal atau 100 kintal ada zakatnya. Emas misalnya takaran berapa puluh gram misalnya dikeluarkan. Itu namanya nisab. Ada haul hitungan tahun. Maka kalau hitungan tahun apapun itu zakat, apapun itu hartanya, maka dihitung. Ada nggak kelebihannya? Ada nggak hal-hal yang perlu dikeluarkan? Maka dikeluarkan. Misalnya padahalan berusaha berniaga, punya bisnis gitu. Maka kalau memang tidak memenuhi takaran nisab, maka dihitung per tahun. Nah, dikeluarkanlah keuntungannya, dikeluarkan 2,5% dari keuntungan itu kalimatnya. Ada yang mengatakan kalau itu benda bergerak, artinya adalah benda-benda yang bisa menghasilkan, dihitung. Tapi dihitungnya jangan dihitung pokoknya, tapi dihitung keuntungan. Ada juga mengatakan dihitung pokoknya, gitu. Tapi kalau dihitung pokoknya kan rugi juga, gitu kan. Umpamanya kalau rumah kan nggak mungkin dijakatkan, gitu kan. Ya kan? Mobil juga nggak bisa dijakatkan. Yang bisa dijakatkan kecuali mobil itu jadikan produktif, misalnya jadikan angkot, jadikan truk untuk menarik, maka dari keuntungan truk itu dihitung, ya kan, gitu kan? Maka dihitung itu bukan benda matinya, bukan benda bergerak, tetapi produktivitasnya, keuntungan dari apa yang dipergunakan. Dan kalau di masyarakat ditanya, padahal itu kalau punya masalah yang tadi itu, misalnya fakir miskin, amil zakat, kemudian mu'alaf, kemudian buruh-buruh atau para pembantu yang ada, kemudian berhutang,
kemudian di dalam berjihad di jalan Allah dan di musabir, maka datangin aja lembaga amil zakat. Saya punya utang, dan saya ada hak untuk diberikan zakat. Tolong bantu saya. Itu. Tapi kalau mereka sudah mengerti, ya kalau nggak ngerti, Pura-pura ngerti, pura-pura nggak ngerti, dan ngerti sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang zaman sekarang kan nggak tahu. Maka kalau kodalan nggak punya hutang dan tidak bisa membayar atau merasa berat membayar, coba aja datang ke lembaga amil zakat. Pak, saya ini bawakan sertakan bukti-bukti tentang hutang itu. Kemudian minta dibantu. Nanti, nah itulah sepertilah yang di zaman Rasulullah yang diimplementasikan oleh itu. Baik, cukup ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.